Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasya Fauziah, saya dari kelas 10 AKL1. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang persyaratan personel administrasi. Persyaratan personel administrasi yang pertama adalah persyaratan pengetahuan. Hal pertama yang diharapkan ada dalam diri seorang calon personel adalah pengetahuan. Pengetahuan yang diharapkan dapat digolongkan menjadi dua, yakni pengetahuan umum yang diperoleh dari pendidikan formal dan non-formal, serta pengetahuan terkait bidang pekerjaan yang nantinya akan menjadi tanggung jawab si calon personel. Umumnya, organisasi atau perusahaan menetapkan standar pengetahuan umum melalui tingkat pendidikan formal si calon personel, tepatnya pendidikan terakhir, seperti tingkatan sekolah menengah yaitu SMA atau SMK, dan tingkat pendidikan tinggi seperti D3, S1, S2, dan seterusnya. Bukti pendidikan formal dapat dilihat melalui ijazah, transkrip nilai, atau sertifikat yang dimiliki calon personel. Bukti pendidikan non-formal seperti sertifikat kursus dan pelatihan juga dapat dilampirkan calon personel sebagai bahan pertimbangan perusahaan. Bukti pendidikan terakhir merupakan tanda bagi perusahaan bahwa calon personel telah memiliki pengetahuan yang cukup serta siap menerima tugas dan pekerjaan dari perusahaan. Selanjutnya ada persyaratan potensi, yaitu kelebihan yang menjadi kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu. Potensi diri merupakan bawaan lahir atau diperoleh berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang diterima seseorang dalam hidupnya. Potensi diri ada dua, yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik. Potensi fisik merupakan kelebihan yang dimiliki pribadi yang berwujud kondisi fisik atau jasmani. Potensi fisik meliputi hal-hal berikut, yaitu yang pertama, penampilan fisik dan rupa wajah, misalnya wajah yang cantik atau tampan, serta tubuh yang tergolong tinggi dan gagah. Yang kedua ada kualitas indera, yaitu kemampuan melihat, mendengar, meraba, dan mencium yang tergolong baik ataupun sebaliknya. Yang ketiga ada daya tahan tubuh, misalnya tubuh yang sehat, segar, bugar, kuat, dan kesehatan yang baik secara umum ataupun sebaliknya. Potensi non-fisik. Potensi non-fisik merupakan kekuatan pribadi yang meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Kecerdasan intelektual adalah kecerdasan berpikir kritis dan terarah. Kecerdasan emosional yaitu kemampuan individu untuk mengenali emosi, perasaan sendiri, dan orang lain. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan individu melihat yang baik dan buruk. Yang terakhir ada kecerdasan sosial, yaitu kemampuan bersosialisasi dengan orang lain, beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya ada persyaratan keterampilan. Menurut Delianggi dalam buku Administrasi Perkantoran Modern, seorang personel administrasi dinyatakan terampil bekerja apabila ia telah mampu melaksanakan tugasnya dengan pelayanan yang mencakup 6 pola kegiatan, yaitu pertama menghimpun, kedua mencatat, ketiga mengolah, empat menggandakan, kelima mengirim, dan yang terakhir menyimpan. Selanjutnya ada persyaratan kepribadian. Diartikan sebagai keseluruhan watak dan sifat seseorang yang terwujud melalui sikap dan tingkah laku. Setiap orang memiliki watak dan sifat yang berbeda, sehingga menghasilkan kepribadian yang berbeda-beda pula. Perbedaan kepribadian antara individu yang satu dan yang lainnya turut menjadi ciri khas yang melekat pada masing-masing individu. Faktor pembentuk kepribadian ada 4. Yang pertama faktor biologis, yang kedua faktor budaya dan peradaban, yang ketiga faktor keluarga, yang keempat faktor sosial dan lingkungan. Faktor biologis, yakni faktor kelahiran manusia dan hubungan sedarah. Faktor biologis memberikan peranan penting dalam membentuk otot, pembentukan kerangka, perawakan tinggi pendek, anggota tubuh dan fungsinya, warna kulit, gerakan refleksi tubuh, serta kemampuan nalar seperti kecerdasan, kemampuan berpikir, beranalisis, dan kemampuan daya insting. Faktor budaya dan peradaban adalah faktor sejarah hidup manusia di dalam peradaban dan kebudayaan yang menyangkut kumpulan nilai-nilai, konsep-konsep, pengetahuan, dan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Nilai-nilai budaya memberikan peran besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Selanjutnya adalah faktor keluarga. Seseorang belajar mengenai cara berinteraksi melalui keluarga, begitu juga dengan norma, kebiasaan, etika, dan nilai kehidupan. Selanjutnya faktor sosial dan lingkungan, yakni keadaan sosial dan lingkungan berpengaruh cukup kuat dalam membentuk kepribadian seseorang. Syarat kepribadian ada 5.
yaitu yang pertama loyalitas, yang kedua tekun dan rajin, ketiga kesabaran, keempat kerapihan, dan yang kelima dapat menyimpan rahasia. Loyalitas yaitu kesetiaan seorang pegawai terhadap perusahaan dan pekerjaannya sehingga tercipta sense of belonging atau rasa memiliki dan saling menjaga. Selain itu, loyalitas juga menumbuhkan motivasi bagi pegawai untuk terus membela nama baik perusahaan kapanpun dan dimanapun ia berada. Tekun dan rajin, yaitu sebagai pegawai sudah semestinya setiap tugas dan pekerjaan yang diberikan selalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, cermat, dan teliti. Apabila penanganan pekerjaan tidak dilakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh, kemungkinan besar pekerjaan tersebut tidak dapat selesai dengan baik. Akibatnya, hal tersebut turut membawa kerugian bagi perusahaan dan juga merusak nama baik serta kinerja pegawai itu sendiri. Selanjutnya kesabaran. Sabar tidak selalu diidentikan dengan lambat. Sabar sebagai syarat kepribadian personel administrasi bermakna teliti dalam pekerjaan, tidak cepat putus asa ketika menemukan kesulitan, serta ulet dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya dan bisa mengontrol emosi ketika kondisi kantor ataupun rekan kantor sedang tidak bersabar. Karena jika tidak sabar dan tidak bisa mengontrol emosi akan sangat membahayakan kelangsungan diri sendiri dan juga perusahaan. Selanjutnya ada kerapihan. Seorang personel administrasi harus memiliki sikap rapih, yakni dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, tertata rapi, dan tidak berantakan atau acak-acakan. Pekerjaan seorang personel administrasi tidak hanya terkait masalah pekerjaan, tetapi juga lingkungan tempat kerja dan hal-hal yang bersifat fisik, seperti cara berpakaian. Sikap santun dan bahasa tubuh yang tepat saat menghadapi klien atau tamu juga dapat dikategorikan sebagai nilai kerapihan personel administrasi. Dan yang terakhir dapat menyimpan rahasia. Seorang personel administrasi yang baik dan bertanggung jawab adalah personel yang dapat menjaga dan menyimpan rahasia perusahaan. Kebocoran rahasia perusahaan dapat menimbulkan kerugian besar baik bagi perusahaan maupun pihak yang membocorkan. Terlebih jika kebocoran tersebut sampai diketahui oleh perusahaan pesaing. Terima kasih, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.